Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast ABG bersama saya Firdaus Saragi 15. Hari ini gua mau ngobrol lagi. Mau ngobrol apa? Kita opening dulu. Cekidot. Podcast ABG, you know my name, not my story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Saragi 15. Halo, salam kenal semuanya. Saya sedang mencari kandidat-kandidat untuk para SPG yang mau bekerja. Nanti keterangannya ada di bawah ini dilengkapin ya. Ini adalah sebagai contoh video untuk hiring. Nah, kita akan mencoba. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung di tim satu Verdo bisa buat contoh video satu ini berdurasi 1 menit. Gunakan sesuai dengan kreasi kalian, dengan sesuai dengan kriteria kalian. Nggak perlu malu, mulai aja dulu, harus belajar pede ngomong depan kamera. Ini salah satu persyaratannya juga. It's okay to be not okay gitu kan, nggak usah mesti harus perfect kali, yang penting belajar aja. Saya itu masih salah ya kan, apalagi kalian. Oke, ditunggu videonya, jangan lupa di share di grup, terus juga kalau misalnya masih malu-malu kirim chat via WA apa chat pribadi aja. Oke, jangan lupa gabung di tim Verdo ya. Verdo lagi cari kandidat-kandidat untuk bergabung di tim Verdo. Oke, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Bye bye. Now I show him, this is me, this is my philosophy. Oke, di konten kali ini Firdaus Saragi mau apa ya? Mau apa ya? Kasih tahu nggak ya? Pembahasannya adalah tentang menikah itu ibadah, janji Allah. 9 dari 10 pintu rezeki itu di ibadah. Bahkan bumi dan seisinya ini dikasih sama Allah jika kita meminta. Makanya harus husnuzon, selalu minta kepada Allah. Kan aku selalu bilang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu. Ini gue ngomongnya pelan hari ini karena memang hari ini sebenarnya masih kerja. Jadi kata Bang Panji Pragiwaksono, kita di video terbarunya yang
jangan lupa di vlog weekly vlog 0044 dia bilang kita harus banyak layer gitu. Dan gue lihat dia sekarang lebih kalem, walaupun masih sering dikejar jok-jok selama kata dia. Masih di ranah gede, capek kalau bahasa Medannya gitu ya, lelah lah gitu, masih harus dikejar-kejar. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Jadi ini gue nggak tahu entah kenapa dia luka. Terus dia bilang kita harus punya jiwa sosial juga gitu. Jadi jangan patokannya jangan selalu uang. Kalau uang, jadi kata dia kaya raya itu adalah dampak dari apa yang udah dari proses itu tadi. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Zaman sekarang hal yang paling berharga itu adalah proses. Bisa bahkan Indomie aja mie instan, kok sebut merek apa ya, tapi produk lokal Indonesia, bonus kali aja mau di endorse kan gitu. Mie instan itu direbus dulu guys, proses kan, nggak langsung dimakan gitu. Jadi nanti gue ini deh, gue screen capturein deh di era zaman sekarang yang serba cepat ini, kata dia itu ada satu hal yang masih paling berharga. Di salah satu quotes-nya juga dia bilang yaitu proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu yang ngomong motivator dulu lah. Gue dari mana taunya kalau nggak dari ini kan, nggak berani gue menyampaikan sesuatu itu yang tidak berdasarkan dengan dalil kan gitu. Itu yang ngomong Panji loh. Panji udah ini sebenarnya dia tahu dapat pasti ya dari siapa paling, tapi ada contohnya. Kalau gue mungkin belum sukses, jadi kalian nggak usah nyontoin aku juga bisa dapat seperti ini karena memang proses. Walaupun ya aku bukan siapa-siapa gitu, tidak ada yang hebat gitu, Allah yang memudahkan. Tidak ada Superman dalam dunia nyata, yang ada super team yang ada di dunia nyata gitu. Walaupun cerita kita mirip-mirip juga kan. ya inspirasi kan dari film, terus dari mana-mana lah. Seniman berkarya itu kan pasti cari inspirasi. Jadi seorang leader yang baik itu juga ini dari bahasa nikah kok jadi ide ya. Intinya aku mau nikah tahun ini, insya Allah doain semuanya, mudah-mudahan. Calonnya belum ada sih, yang mau aja lah gitu. Karena jodoh itu sudah ditetapkan sama Allah gitu. Siapapun nanti dia udah ditulis namanya di Lauh Mahfuz. Itu pelajaran ini bukan aku mau ngajarin tapi sharing, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amalan yang tidak pernah putus. Apabila mati anak Adam maka putuslah amal ibadahnya. Dan selalu gue bilang setiap gue ingat gitu. Pertama, kalau kita sayang sama guru kita sayang sama orang tua kita itu kan banyak ngajarin kita ya. Apabila mati anak Adam maka putuslah amal ibadahnya, kecuali tiga perkara. Satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, sedekah zariah atau amalan zariah. Tiga, doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ketika kita sholat selalu doakan, kalau aku sih doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah itu baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kayaknya itu kan doa dari kecil ya, dari dulu. Terus kalau orang tua aku bilang dulu, kalau mama dulu selalu ngajarin, kalau misalnya Abang Firdo belum bisa niat bahasa Arab, bahasa Indonesia aja, karena Allah itu maha tahu nak, semua bahasa dia bisa. Jadi kalau belum tahu bahasa Arabnya ya mulai aja dulu, yang penting pengen belajar gitu, rasa niat yang tinggi untuk belajar. Makanya pendidikan itu sekarang penting gitu. Supaya apa? Karena apalagi calon kayak kita ini kan, aku mungkin sekarang usia udah 30 tahun, mungkin fokusnya sekarang udah mau nikah, mau ngurusin diri sendiri, tapi
karena keadaan yang membuat aku seperti ini, ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan, harus cepat beradaptasi gitu kan. Ya aku baru merantau kemarin, apalagi bergerak di dunia di bidang entertain, di bidang agency, nggak tahu apa yang terjadi di lingkungan, tapi kita fokus aja sama apa yang kita iniin gitu. Mau mereka ngomong apa segala macam, atau mungkin mereka punya caranya, kita kan nggak tahu. Kita selalu husnuzon, harus tetap positive thinking. Intinya siapa sih yang mau apa gitu kan, semuanya pengen berkontribusi sama perusahaannya, sama dirinya sendiri, terutama diri sendiri dulu. Jadi nolong diri sendiri dulu, baru kita nolong orang lain. Jadi kalau kata Madam Teresa, if you want apa bahasa Indonesianya aja lah ya, kalau kau mau mengapakan dunia, ya mulai dari kamarmu dulu, mulai dari diri sendiri kita dulu. Setelah udah kita di diri kita, baru kita lingkungan sekitar dulu. Jadi kalau misalnya apa ya, dari kamar kita dulu lah. Jadi orang sukses itu sebenarnya nilainya gampang gitu. Pelajaran psikologi bapak aku selalu bilang, dari tingkah laku dari awal, ketika dia masuk aja itu udah attitude itu. Nah, jadi pinter pun kita kalau misalnya attitude kita nggak bagus, makanya knowledge, attitude, apa 3 tuh, lupa komen di bawah ya guys. Knowledge, skill, attitude. Nah manusia biasa ya kan, wajar lupa. Knowledge itu pengetahuan, skill keterampilan, ya itulah ya bahasa Indonesia apa lagi, skill keterampilan, hobi kita. Makanya apa, my work my passion. Jadi kalau bisa cari pekerjaan yang memang sesuai dengan passion kita, jangan karena keadaan. Karena kalau kita kerja itu karena uang, ya udah, itu sebenarnya udah salah sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya. Secara aku pribadi, aku juga belum tentu benar, mungkin masih ada yang lebih benar, masih ada ahlinya. Aku cuman tukang bacot, awak ini siapa lah kan gitu kan. Aku bukan siapa-siapa ya, cuman manusia biasa ya, pengen belajar, pengen tahu, kepo, nah itu bahasanya. Tapi apa ya, keponya itu kepo yang bermanfaat gitu. Iri boleh kita iri, tapi jangan iri karena dia sukses terus kita jangan. Tapi iri karena ketika dia bisa, kenapa aku nggak bisa, harus kayak gitu. Itu jadi pemimpin. Apa aku bisa nanti, tapi dalam hati ya ngomongnya, jangan nggak usah dalam hati. Kalau misalnya nanti orang jahat sama kita, ya udah, dia jahat untuk diri dia sendiri, ngapain kita mikirin gitu. Kalaupun kita sakit, ya udah pada saat itu aja kan, time plus tragedy plus time sama dengan waktu gitu. Udah, itu hidup ini simple sebenarnya, nggak usah ribet-ribet gitu kan. Allah juga udah, makanya sholat subuh 2 rakaat, bahkan bumi. Nanti coba cari, nanti ada ayat ini, yang tahu komen di bawah ya. Aku juga nggak pandai-pandai kali soal agama kan, bahwa ini masih gimana kita mau fokus beribadah, sholat 5 waktu, sunnahnya, mengerjakan sunnahnya. Kalau yang wajibnya aja belum, itu aku pribadi belum tentu benar juga gitu kan. Nah, pengen aku puasa gitu, puasa 6 Syawal. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Terus juga ya intinya karena cinta sama Indonesia lah, karena ya itu tadi aku kan tergabung di komunitas peduli museum dan sejarah. This is about my responsibility, about caring about each other gitu. Jadi secara tidak langsung aku juga nggak dulu dicekokin sama temen-temen gitu kan, karena memang daripada nggak ada kegiatan, udah di sini kau dulu, karena memang passion aku di travel sebenarnya, pariwisata. Bapakku orang travel, mamaku dulu kerjanya di Garuda Indonesia. Halo guys semuanya. Jadi ya aku tumbuh dan besar di lingkungan seperti itu. Jadi itulah yang membuat kita jadi termotivasi. Makanya cita-citanya pengen jadi kapten pilot, kapten bintang 5 Barling. Tapi dulu karena memang kuliahnya mahal, makanya anak-anak sekarang kan pintar-pintar ya, kesempatan beasiswa juga banyak gitu. Insya Allah Pak Nadiem, tolong dibantu Pak. Anak-anak kita yang di daerah terutama lah, kalau dari segi internetnya, fasilitas, karena sekarang zamannya udah canggih. Dari gunung sana pun kalau bisa, aku sih mimpinya seperti itu. Cuman ya aku nggak bisa menolong mereka kalau misalnya aku belum menolong diriku sendiri. Makanya harus kaya, disuruh khalifah itu, supaya kita bisa bantu orang lain. Kalau kita belum bisa nolong diri kita, gimana kita mau nolong orang lain kan gitu loh. Kayak seperti itu. Tapi itu pun tetap harus kita menolong orang lain. Makanya sedekah
Contohnya, tapi sedekah itu yang bagusnya apa? Nggak usah dibilang-bilang itu ilmu ikhlas. Kayak surat Al-Ikhlas itu kan tuh, saking ininya susah memang belajar ikhlas itu gitu. Saking ikhlasnya surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Coba nanti. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada kata-kata ikhlas di situ. Tadi dia ibarat sesederhana itu aja. Gitu. Ini bukan aku ngomong secara Islam, enggak, berhubung karena kebetulan aku Islam dan memang itu ilmu yang aku belajar, itu yang aku sampaikan gitu. Nggak mungkin aku ngomong bahasa Buddha misalnya, pelajaran Buddha, karena aku belum belajarin kan, jadi salah-salah nanti orang Buddha marah. Jadi atas nama bangsa Indonesia, Firdo titik-titik siapa gitu. Wih, untuk Indonesia jadilah legenda, untuk Indonesia jadilah legenda, gitu. Gak hafal lagunya, nanti kita hafal ya guys. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan podcast AWG. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus dukung support channel ini supaya terus bisa menginspirasi. Sebenarnya aku sih berkarya ini bukan suka karena hobi aja gitu. Tapi kalau ketika hobi kita bisa dibayar gitu kan, sukses itu adalah ketika kita bisa bekerja sesuai dengan passion kita gitu, hobi yang dibayar gitu. Pernah nggak dengar kata-kata itu? Coba gitu. Makanya my work, my passion gitu. Sukses itu adalah menggabungkan apa yang kita bisa dan apa yang kita suka. Nah itu dia, Panji Pragiwaksono 2000 berapa dia ngomong kayak gitu ya gitu. Dari mana aku bisa belajar kayak gini? Dari dia, walaupun muka kami mirip. Udah mirip belum? Oke, itu aja dulu podcast ABG pada episode kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Firdo Saragi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Bye-bye.